Namaku Nadine, dan apa yang akan kuceritakan ini bukan sesuatu yang pernah kubanggakan. Ini tentang batas yang kulewati, batas yang seharusnya tidak pernah kusentuh, apapun alasannya. Aku menikah dengan Dika beberapa tahun lalu. Dia lelaki yang tenang, sabar, pekerja keras, orang yang membuatku merasa aman atau setidaknya dulu begitu. Masalahnya, pekerjaannya menuntut dia untuk selalu bepergian. Kadang seminggu penuh, aku sendirian di rumah. Bergaul hanya dengan suara jam dinding atau gemerisik angin di jendela. Kesepian itu, tanpa kusadari, menggerogoti perlahan. Di tengah semua itu, ada seseorang yang selalu datang saat aku butuh bantuan. Sahabatku sendiri. Ia datang sebagai teman, sebagai seseorang yang Dika percayai untuk menemani dan menjaga aku. Dan itulah awal dari semuanya. Aku tidak pernah berniat mengkhianati siapapun, dan dia terlalu sering hadir di saat Dika tidak ada. Suatu malam hujan deras, aku menelponnya. Atap kamar bocor, listrik agak mengkhawatirkan, aku panik. Dan dia datang secepat mungkin. Kupikir itu hanya kunjungan singkat. Tapi setelah perbaikan kecil itu selesai, kami duduk bersama di ruang tamu. Hujan begitu keras, rumah terasa sunyi, dan aku lelah bukan hanya fisik, tapi batin. Dia menatapku. Aku tahu kamu capek, katanya pelan. Aku dan untuk pertama kalinya, aku mengaku dengan jujur. Kadang, aku cuma merasa sangat sendirian. Ucapan itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Ada jeda panjang, jeda yang membuat jarak di antara kami terasa berubah. Jeda yang membuat sesuatu di dalam diri kami runtuh. Dari sana, perhatian kecil berubah menjadi ketergantungan. Rindu muncul tanpa sengaja, dan batas yang seharusnya kuat menjadi kabur. Aku tahu, ini salah. Aku tahu aku harus berhenti. Tapi perasaan itu datang terlalu halus, terlalu mengisi celah yang kosong, terlalu lama. Hingga akhirnya, hari itu tiba. Dika pulang tanpa kabar, tanpa suara mobil, tanpa pesan. Dan dia melihat kami. Bukan berbuat sesuatu yang kasar, tapi cukup dekat, cukup hangat, cukup jelas untuk membuat hatinya retak. Aku percaya sama kamu, Din, katanya dengan suara yang hampir pecah. Dan aku percaya sama sahabatmu. Tapi aku gak kenal siapapun di rumah ini. Aku tidak bisa berkata apapun, bibirku bergetar. Tapi tidak ada suara yang berhasil keluar. Dika pergi, begitu saja. Tanpa berteriak, tanpa marah, hanya dengan luka yang tampak jelas di matanya. Hari itu, aku kehilangan dia, dan entah bagaimana, aku juga kehilangan diriku sendiri. Orang bilang, selingkuh adalah pilihan. Aku memilih salah. Aku memilih jalan yang menghancurkan rumahku sendiri. Kesepian bukan alasan, tidak ada alasan yang cukup. Aku kehilangan kepercayaan suamiku, kehilangan hidup yang dulu sangat kupercayai akan berjalan panjang, dan kehilangan versi diriku yang dulu aku banggakan. Sejak saat itu, aku sadar ada batas yang sekali terlewati, kamu tidak akan pernah kembali sama. Ini cerita yang tidak pernah ingin kubagikan, tapi tidak akan pernah kulupakan. Karena beberapa luka adalah pengingat bahwa aku seharusnya bisa menjadi perempuan yang lebih kuat dan tidak memilih jalan yang salah. Itulah batas yang seharusnya tidak pernah kusentuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya Beb, agar kita bisa bertemu kembali di ruang ini.